Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa wahina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Cobalah kita renungkan sejak penciptaan kita di zaman azali hingga sampai saat ini kita hidup di dunia yang fana ini. Berapa banyak kenikmatan yang kita peroleh, kita rasakan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh beruntung sampai detik ini, sampai saat ini kita semuanya masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup di dunia yang fana ini. Maka mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semuanya kepada kita semuanya adalah dengan maksud memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk mengadakan muhasabah pada diri kita masing-masing, untuk selalu introspeksi pada laku dan perbuatan kita selama ini. Apakah sudah kita isi sisa-sisa waktu yang telah kita lakukan atau kita habiskan selama ini? Apakah perbuatan kemaksiatan yang paling dominan dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah kita lakukan selama ini? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing. Dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 40 Allah berfirman, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Barang siapa yang bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hakikat syukurnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Demikian juga sebaliknya, apabila orang itu mengkufuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan itu. Seandainya seluruh makhluk ciptaannya di alam semesta ini tidak ada yang bersyukur kepada Allah akan segala nikmat yang telah dicurahkan kepada mereka, ingatlah Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Karim, maha kaya lagi maha mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sekali lagi dengan tanpa bermaksud untuk menggurui, mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang entah akan berakhir kapan, kita tidak ada yang mengetahuinya. Kapan kita mati, kita pun tidak ada yang tahu. Apa sebab kita mati juga kita tidak ada yang tahu. Dikubur di mana juga tidak ada yang tahu. Seperti kemarin teman kami pada waktu meninggal dunia juga tidak berpesan apa-apa. Malamnya kita bertemu, ternyata besoknya kecelakaan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita ingin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah nasihat Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, seandainya kamu diberikan khasaf oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat alam gaib sebagaimana aku alami, di antaranya bisa mengetahui keadaan para ahli kubur. Jika kamu bisa melakukan itu, tentulah kamu akan terkejut, tentu kamu akan mengeri, tentu kamu semuanya akan bersedih hati jika hal itu terjadi pada dirimu.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul mengatakan bahwasanya semua makhluk khususnya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini yang sudah berkalang tanah, yang sudah meninggal dunia, itu sama, semuanya sama, mempunyai ratapan, mempunyai tangisan yang sama, yakni apa? Ingin dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbuat amal kesolehan. Maka beruntunglah kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang masih berada di atas bumi, masih berada di atas tanah, bukan berkalang tanah. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Untuk mengingatkan hal yang demikian ini, coba mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 44 Allah berfirman, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Wahai Tuhan kami, beri tangguhkanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit, walaupun dalam waktu yang singkat. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan mematuhi Rasul-Rasul-Mu. Begitu juga dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Atau dengan bahasa yang lain, mengapa Engkau tidak memberikan kami atau kesempatan untuk kembali ke dunia, hidup ke dunia walaupun sementara, walaupun sebentar, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi mari manfaatkan kesempatan kita ini, sisa-sisa waktu ini untuk memperbanyak amaliyat kesolehan. Di antaranya adalah dengan cara bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingatlah bahwasanya harta benda yang kita miliki, jika suatu saat kita meninggal dunia, maka tidak akan kita bawa mati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar supaya kita bersedekah ini nilainya baik di mata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada salahnya jika kita tiru bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan contoh untuk melakukan sedekah yang baik. Beliau memberikan contoh ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-274. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-lail wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, bil-laili, pada waktu, baik itu pada waktu malam, wan nahari, maupun juga pada waktu siang hari, sirron, secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka yang melakukan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, mereka tidak merasa khawatir akan sedekahnya itu, walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Ali memberikan contoh kepada kita. Beliau jika mempunyai uang 100.000, maka dia bagi menjadi 4 bagian, 25 ribuan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia sedekahkan secara sembunyi-sembunyi. Yang 25 lagi dia berikan secara terang-terangan. Kemudian yang satu lagi dia berikan di siang hari, dan kemudian malam hari pun dia juga bersedekah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita tidak mampu melakukan yang demikian ini secara istiqomah, setidak-tidaknya kita sudah meniru apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baik itu 1 kali, 2 kali dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, bahkan ada pertentangan di antara kita, kontradiktif. Sodako itu gak perlu diduduk-duduk, no. Sodako itu lebih baik sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kami bacakan tadi, bahwasanya
disembunyikan atau diberikan secara terang-terangan itu disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada saudara kita yang bersedekah secara terang-terangan, contohnya memberikan makanan Jumat berkah dan sebagainya secara terang-terangan dilihat orang, atau dengan mensedekahkan uang di kotak amal tanpa ada orang yang tahu, itu pun juga benar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya." In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. Jika kamu mengeluarkan sedekah itu dengan cara menampakkannya, maka itu baik sekali bagi kamu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwal khairul lakum. Begitu juga sebaliknya, jika engkau memberikan sedekah itu dengan cara kamu sembunyikan, tidak kamu tunjukkan, dan sedekah yang kamu sembunyikan itu tidak diketahui orang, kamu berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Maka jika orang yang melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekali lagi dengan tanpa bermaksud menggurui, mari kita bersedekah atau berinfak. Infak dan sedekah itu ada perbedaannya. Kalau infak itu berbentuk materi, sedangkan sedekah itu bisa berbentuk materi ataupun non materi. Kita senyum saja termasuk sedekah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi mari kita tiru cara Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam bersedekah ini. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar supaya kita bisa menggapai keberkahan daripada sedekah kita, jangan lupa ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Kita sedekah kepada orang lain, orang fakir miskin, itu baik. Tetapi manakala ada saudara kita, kerabat kita, apalagi yang bertalian darah dengan kita, tidak kita perhatikan, kita lebih mementingkan orang lain, maka ini kurang tepat, kurang baik. Ingatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 26 telah berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi urutan ayat ini menunjukkan skala prioritas kita sedekah adalah kepada kaum kerabat kita lebih dahulu, keluarga kita yang bertalian, lebih-lebih yang mempunyai talian darah dengan kita, yang amat sangat membutuhkan, maka tolonglah dia lebih dahulu. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang fakir miskin yang tidak bertalian darah dengan kita, bukan kerabat kita, itu shadaqatun. Nilainya adalah sedekah saja. Wa 'alal qaribi shadaqatani. Akan tetapi sedekah kepada kerabat kita itu mempunyai dua nilai. Shadaqatun wasilatun. Yang pertama nilainya adalah sedekah itu sendiri. Kemudian adalah yang kedua wasilatun, penghubung tali silaturahim di antara kita. Jika kita mempunyai kelebihan harta benda, kita kaya, sedangkan saudara kita, famili kita, kerabat kita banyak yang kekurangan, tapi tidak pernah kita menghiraukan mereka, apalagi memberikan uluran tangan kepada mereka, maka ini bisa memutuskan tali silaturahim di antara kita dengan mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bermaksud tidak menggurui, sekali lagi mari kita memperbanyak sedekah dengan kekuatan yang ada pada diri kita masing-masing. Dan sedekah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan lebih bermakna jika kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Dalam satu hadis ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, orang tuaku telah meninggal dunia, dia tidak berwasiat kepada saya, maka jika saya bersedekah kepada orang lain, sampaikah
amal saya ini, sedekah saya ini kepada orang tua, kedua orang tua saya, dan saya pun juga bisa mendapatkan nilai sedekah itu, maka Rasul mengatakan, laksanakanlah sedekah itu, akan sampai kepada orang tuamu dan kamu pun juga akan mendapatkan hadiah sedekah, pahala dari sedekahmu itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, maka jika kita bersedekah, agar supaya sedekah kita ini tetap bernilai di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merupakan investasi kita, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedekah kita jangan kita iringi dengan mengundat-undat sedekah kita. Jika suatu saat kita menolong orang, kemudian orang yang kita tolong itu ternyata tidaklah pandai berterima kasih kepada kita, justru malah menohok kita dari belakang, maka kita tidak perlu mengundat-undat sedekah yang telah kita berikan kepada mereka. Jika kita undat-undat, kita sebut-sebut kebaikan kita selama ini kepada mereka, maka sedekah kita musproh, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, sekali lagi, mari sekali lagi jangan kita sia-siakan sisa hidup kita ini, karena bagaimanapun juga sebagaimana telah kami sampaikan tadi, jika kita menumpuk-numpuk harta kita, suatu saat kalau kita meninggal, harta kita tidak akan pernah kita bawa mati. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, yatsba'ul maitu thalathatun. Tatkala jenazah dibawa ke liang kubur, digotong bersama orang-orang atau para pentakziah menuju ke tempat peristiwa yang terakhir, itu diiringi dengan 3 golongan. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, yakni keluarganya, hartanya, dan juga amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yang 2 dipastikan setelah jenazah dimasukkan ke liang kubur, pasti mereka akan kembali, tidak mau ikut bersama sang jenazah dimakamkan. Wa yabqa wahid, dan hanya 1 yang setia menemani si mayit di dalam kuburnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yakni yang pulang adalah keluarganya, harta bendanya, istrinya, anaknya. Walaupun dia mengatakan sangat mencintai ayahnya, tatkala orang tuanya meninggal dunia, pasti dia tidak akan mau, tidak akan rela, tidak akan bersedia untuk dikubur bersama ayah yang telah meninggal dunia. Dan yang menemani dia adalah amal perbuatannya, termasuk sedekah kita ini. Jika amal perbuatan kita baik, maka akan menyebabkan dia mendapatkan kenikmatan kubur. Tetapi manakala amal perbuatan kita yang menyangkut termasuk di dalamnya adalah harta benda kita yang kita selewengkan, yang kita pergunakan untuk foya-foya ataupun hal-hal yang lain, termasuk juga dalam hal mencari mendapatkan harta tersebut dengan cara yang tidak hak, maka akan menyengsarakan hidup si mayat itu di dalam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang sekedar bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit khutbah Jumat ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya untuk senantiasa saling meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui dan menyadari bahwasanya sepanjang-panjangnya umur kita, suatu saat pasti kita akan mengalami kematian. Oleh karena itu, mumpung nyawa masih dikandung badan, mumpung kita masih diberikan waktu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amalia kesolehan baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan ini kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah fis sirri wa alaniyah la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muslimin wa damir ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana bi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribana wa li syarri ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atana min ahlil khair wa min ahlil ilmi wa min ahli qiraatil Qur'an wa min ahli dzikri wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli shadaqah wa min ahli husnil khuluq wa min ahli salatil jami'ah wa min ahli birrul walidain wa min ahli sunnah wal jamaah wa min ahli taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum minal juhali wasyarri wal fitnah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa bi fadlika an man siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.